Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bisalam wa ta'khilna al-jannata dara salam tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Pendengar yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali dari kematian sementara yang tidur malam. InsyaAllah hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Pendengar yang dirahmati Allah, kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk menambah pahala surga dari amalan-amalan kita insyaAllah, dan pengukuran dosa-dosa kita terhadap musibah, bencana ataupun kedukaan, kenestapaan takdir Allah kepada kita insyaAllah. Amin. Inilah pendengar yang dirahmati Allah. Hakikat seorang muslim menyerahkan diri kepada Allah, tawakal, sehingga bila dia mendapat kegembiraan, mendapat kesenangan, mendapat kenikmatan, mereka bersyukur ke hadirat Allah, itulah sebagai pahala kesyukuran. Bila mereka ditimpa musibah, kesedihan, kenestapaan, bencana, itu adalah sebagai pengukur dosa mereka, sehingga mereka nol dosanya dan masuk surga tanpa hisab, karena sudah tidak ada dosanya lagi yang perlu dihisab. InsyaAllah, amin. Itulah hakikat musibah atau bencana yang ditimpakan kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Pada hakikatnya adalah sebagai pengukur dosa sehingga menjadi nol. Kalau sudah nol dosa, maka tidak perlu lagi dihisab di yaumil mahsyar, yaumil hisab. Mereka langsung diantar oleh malaikat Ridwan untuk memasuki surga Allah yang penuh nikmat kekal abadi. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Allah adalah baik, Allah albir. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakana adzaban nar. Ya Allah, ya Rabb, tidaklah Engkau sia-sia menciptakan semua ini. Engkau maha suci dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sempurnanya iman adalah kita senantiasa berhusnuzon, baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Takdir kita oleh Allah baik, semua baik. Kemudian kita mendapat musibah, semua baik. Sebagai penggugur dosa, musibah sakit, musibah tersandung batu di jalan, musibah celaka di jalan, itu semua baik. Karena kita hendak digugurkan dosa-dosa kita menjadi nol, menjadi habis, hilang.
sehingga kita menjadi hamba Allah yang tidak ada dosa lagi, sehingga kita langsung masuk surga tanpa hisab. Insya Allah, amin. Ini kemurahan Allah. Kemurahan Allah. Allah sangat murah. Allah menjanjikan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya dengan surga. Wa man kana akhiruka kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Ini adalah hadis sahih. Allah sangat murah. Tidak bertele-tele. Kalau kita berucap kalimat sapu jagat, kalimat sodo, kalimat syahadat, jimat, kalimat sodo, kalimat syahadat, la ilaha illallah dakhalal jannah. Mari kita rawat ini, kita lafazkan terus, kita zikirkan terus kalimat la ilaha illallah. Tanpa kalimat ini menghunjam di hati kita, jadi keyakinan kita, maka kita haram masuk surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Namanya banyak, 99. Pengasih, penyayang. Ya. Allah yang maha besar, lembut, latif, ya. Adil, Al-Khaliq, pencipta. Itu nama-nama Allah. Bagi mereka yang mengucapkan itu, nama-nama Allah sebelum meninggal, maka dijamin surga. Mengucapkan itu dan tidak meyakini tidak ada Tuhan selain Dia, nama-nama Allah itu, maka kita dijamin surga. Sangat murah Allah. Cuma kita ini yang Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita ini yang menganiaya diri. Dzalamna anfusana. Terbujuk rayuan setan. Ingin kaya, pergi Gunung Kawi, jin-jin iblis. Ya. Jin-jin kafir. Perjanjian dengan tumbal dan lain-lain. Ingin kaya jadi kafir, mereka jadi musyrik. Karena apa? Rayuan bujukan setan. Allah telah mengilhami kita. Dalam hati kecil manusia pasti ada kata Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pasti ada itu. Mereka meyakini Tuhan hanya satu. Banyak. Nama Allah itu kan penyayang juga, pengasih, pencipta. Itu nama Allah. Karena siapa mengucapkan Allah la ilaha illallah dakhala jannah, ini benar-benar rahmat Allah. Cuma kita berkeyakinan karena bujukan rayuan iblis setan, maka kita mendatangkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Manusia sebagai Tuhan, api sebagai Tuhan, mereka anggap sebagai Tuhan. Matahari, angin, bumi jadikan Tuhan. Bintang jadikan Tuhan, bulan jadikan Tuhan. Na'udzubillah misalnya. Dan hawa nafsu pun dijadikan Tuhan. Hawa nafsu. Hawa nafsu untuk memimpin, untuk jadi presiden, untuk menjadikan presiden, mereka jadi tidak lagi jujur mengakui kelebihan orang lain. Ini pendengar dan rahmati Allah. Karena apa? Karena mereka bukan lagi seorang yang menyerahkan diri kepada Allah. Muslim menyerahkan diri kepada Allah hakikatnya adalah mereka tawakal, mereka baik sangka kepada Allah, tidak pernah berhusnuzon, buruk sangka kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kebanyakan kita suuzon. Pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya
kita tetap senantiasa dalam on the right track kita, yakni la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita muslim adalah menyerahkan diri, kita tawakal. Al muslimun tawakkalulillah. Muslim adalah tawakal, menyerahkan diri kepada Allah karena dia yakin Allah lah yang memberi takdir kita. Takdir baik, takdir buruk itu dari Allah. Sehingga kita ikhlas menjalani hidup ini. Okelah, mereka mengagungkan pikiran, otak, kerja yang rajin, giat. Apakah itu bukan dari Allah? Dia bisa rajin kerja, apakah dia itu tidak berpikir bahwasanya kesehatan itu dari Allah? Andai kata tidak sehat, apa dia bisa bekerja? Tentu tidak. Jangan itu. Andai kata kita Allah tidak beri mata saja, penglihatan saja, maka kita bisa kerja. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Dari Allah semua, kul min indil, dari Allah. Andai kata manusia tidak dikasih turun hujan, apakah dia bisa makan? Iya, karena tumbuh-tumbuhan yang dia makan dari air hujan untuk menyuburkan tanam-tanaman supaya tidak layu kering. Ini pendengar yang dirahmati Allah yang tidak dimengerti oleh kebanyakan manusia. Kita tawakal itu adalah baik sangka kepada Allah, bersangka baik. Kita ditakdirkan oleh Allah, kita ini wayang, Allah dalangnya yang menggerakkan wayang itu. Dia Allah beri makan, Allah ciptakan tumbuhan, biji-bijian, padi, umbi-umbian, kita makan, kita dapat asupan karbohidrat, energi, sehingga kita bisa beraktivitas. Apakah itu bukan karena Allah? Semua karena Allah yang maha pemberi. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya kita bersyukur kepada Allah telah diberi hidayah sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman dengan jaminan la ilaha illallah dakhulal jannah. Syukur kita masih banyak teman-teman kita, handai tolan kita, sesama manusia kita, mereka kafir, mereka musyrik, mereka menuhankan jabatan, mereka menuhankan dunia, menuhankan uang, menuhankan bisnis, dagang, menuhankan anak, istri. Iya, menuhankan di sini kan kecintaan. Cintanya lebih dicintai anak, istri, harta daripada mencintai Allah. Iya, hayya ala sholat di masjid, lebih cinta kepada istri. Dia masih tidur dengan istrinya tanpa menghiraukan seruan azan di masjid ini. Iya, itu Tuhan-Tuhannya, harta, rumah, anak, istri. Itu jadikan Tuhan. Kalau betul-betul kamu jadikan Allah sebagai Tuhan, ya buktikan. Iya, kita buktikan. Hayya ala sholat. Saat kita dipanggil suara alunan azan masjid, subuh ataupun zuhur, asar, maghrib, isya, apakah kita melangkahkan kaki kita ke masjid? Kita melangkahkan kaki masjid, memang itulah benar adanya dia menuhankan Allah. 5 menit, 10 menit kita luangkan itu sebagai konsekuensi daripada la ilaha illallah. Tiada kesenangan, tiada yang disuka, yang dicintai kecuali Allah. Allah tidak menuntut banyak, Allah tidak menuntut yang terlalu memberatkan. Allah yang menuntut haknya, yakni disembah, disucikan dengan la ilaha illallah saat sholat. 5 waktu, 5 menit, 10 menit sudah cukup. Ini tidak terlalu berat. Kenapa sih?
Tidak berjam-jam kita sholat, 5-10 menit sudah pulang. Ini hakikat daripada cinta kepada Allah. Itu saja. Dibuktikan dulu. Apa betul itu cinta kepada Allah. Tidak usahlah yang lain-lain. Tidak usahlah zakat apa itu. Infak, sedekah itu pun ajaran Allah juga. Tapi yang utama, yang otentik ini itu. Hayya ala sholat. Bayangkan suara masjid. Speaker masjid sudah canggih semua ini. Tidak mampu membangunkan mereka. Kemudian mereka mengaku umat Muhammad. Tidak menjalankan sunnah Muhammad. Nabi Muhammad SAW ini sholat di masjid. Kalau ngaku umat Muhammad, nanti di yaumil mahsyar itu, masjid akan protes kepada Muhammad. Ubin masjid, dinding masjid, bumi yang kita injak ketika kita ke masjid, protes kepada Allah, Muhammad supaya diberi syafaat, protes kepada Allah supaya diberi syafaat orang ini karena telah memakmurkan masjid, memakmurkan aku sebagai masjid. Maka syafaat datang. Ini betul-betul umat Muhammad karena menjalankan sunnah Nabi, yakni sholat 5 waktu di masjid. Itu otentiknya. Itu yang pertama dulu kita bangun. Kecintaan kita kepada Allah dibuktikan dengan lantunan suara azan di masjid, kita datangi masjid, sholat 5 waktu. Itu yang otentik dulu itu. Kamu cinta kepada Allah, kamu menuhankan Allah, tapi ketika kemasyhuran azan dari masjid kamu tidak sahuti, kamu masih urus dunia. Padahal rezeki itu Allah telah tetapkan. Allah telah tetapkan. Tidak mungkin Allah tidak tetapkan rezeki kita selama kita masih hidup. Dan akan datangi kita rezeki yang Allah telah tetapkan sebelum kita mati. Sebelum kita mati, itu rezeki tidak mendatangi kita dengan hina dina. Ini adalah prinsip. Sehingga pendengar yang dirahmati Allah, kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Tawakal itu Allah. Tawakal itu Allah, yakni kita bersandar kepada Allah, husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah, dan itulah jalan hidup yang benar. Karena kita ditakdirkan oleh Allah. Segala arah ataupun gerak hidup kita itu semua ditakdirkan oleh Allah. Itu sebagai iman yakin kita. Kalau tidak yakin itu kita kafir loh. Rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah yang telah ditetapkan sebelum 50.000 tahun sebelum menciptakan dunia ini, alam raya ini. Ketetapan qada, dan ya setiap makhluk kita ditetapkan 50 tahun sebelum menciptakan bumi ini. Dan takdir itulah pelaksanaan kita ini. Mendengar ceramah di YouTube, mendengar ceramah saya di YouTube, ini cuma takdir Allah, sudah ditakdirkan. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Allah adalah Al-Bir, Allah adalah Maha Pembaik. Mereka menjamin surga bagi yang mengucapkan la ilaha illallah atau meyakini Allah sebelum dia wafat. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya mari kita rawat kalimat sabu jagat ini, yakni la ilaha illallah. Insyaallah kita akhiri ceramah ini, insyaallah bisa bermanfaat sebagai asbab hidayah kita untuk senantiasa aktif istiqomah menjalankan sholat 5 waktu di masjid, insyaallah. Kita akhiri dengan kifarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.